Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen kita, dan yang saya hormati juga kawan-kawan semua. Baiklah kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membuat tugas video dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pembimbing Ibu Umi Hairiyah SHMH. Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan video saya berikut ini. Mari kita bahas pengertian tentang pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana antara lain. 1. Penyelidik. Apa itu penyelidik? Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses hukum pidana. Pada tahap ini, pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum lain mencari informasi awal dan bukti yang cukup untuk mencurigai seseorang melakukan tindak pidana. Penyelidikan dapat mencakup surveillance, wawancara saksi, pengumpulan bukti fisik, dan pencarian tempat kejadian perkara. Yang kedua, penyidik. Apa itu penyidik? Penyidik adalah pejabat kepolisian. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik adalah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam suatu kasus pidana. Mereka biasanya adalah petugas polisi atau penyidik dari lembaga penegak hukum yang lain. Penyidik bertanggung jawab mengumpulkan bukti, memeriksa tersangka, dan membuat keputusan apakah akan mengajukan dakwaan resmi atau tidak. Dan yang selanjutnya, penyidik pembantu. Yang ketiga ya. Apa itu penyidik pembantu? Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Sedangkan penuntut umum merupakan jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan jaksa sebagai pejabat di bidang hukum yang bertugas untuk menyampaikan dakwaan tuduhan kepada orang yang dianggap melanggar hukum. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan dan mahkamah. Dan selanjutnya ini ada tersangka.
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak-hak tersangka atau terdakwa. Secara umum, tersangka dan terdakwa berhak atas sejumlah hal berikut. 1. Mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Hal ini agar tersangka atau terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan yang dibutuhkan, misalnya bagi tersangka menentukan perlu tindaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Yang kedua, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Ketiga, mendapat juru bahasa. Yang keempat, mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya. 5. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Tidak dibebani kewajiban pembuktian. Selain hak-hak yang umum tersebut, secara khusus berdasarkan proses-proses dalam hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa juga memiliki hak dalam setiap proses hukumnya, baik dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan hingga tingkat pengadilan. Dalam proses penangkapan, tersangka dan terdakwa berhak untuk 1. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 2. Ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan. Secara hukum, yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa. Hak-hak terpidana. Pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana memperoleh hak-hak yang serupa seperti tersangka atau terdakwa yang sedang dalam penahanan sebagaimana telah diterangkan di atas. Selain itu, terpidana juga berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, menuntut ganti rugi karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Selanjutnya, bantuan hukum. Pengertian bantuan hukum dalam ranah hukum dikenal sebuah sebutan untuk membantu seseorang yang terkena masalah hukum secara cuma-cuma tanpa biaya sepeser pun sebagai bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada siapapun yang berhak menerima bantuan hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses dan pelayanan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata ataupun
ucapan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.